Pertama-tama perkenalkan ya, saya Helmi sebagai Demand Generation Specialist dari Zoho Indonesia. Hari ini akan membawakan sesi yang sangat insightful ini bersama rekan saya, Akil, sebagai pre-sales dari Zoho Indonesia. Mungkin saya perkenalkan ulang ya terkait Zoho Work Drive. Jadi Zoho Work Drive itu adalah platform penyimpanan file dan kolaborasi konten yang berbasis cloud, seperti itu. Dan kami juga senang dan bangga telah dipercaya oleh lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia yang mempercayakan kebutuhan untuk produktivitas mereka, yang termasuk untuk kolaborasi kerja ini kepada Zoho. Itu. Ya, Zoho Work Drive sendiri bisa menjadi pusat data Anda dan perusahaan Anda ya. Jadi baik itu dokumen dari CRM, Zoho Project, Zoho Books, Zoho Mail, dan masih banyak lagi. Jadi Zoho Work Drive ini bisa sangat diandalkan ya untuk kebutuhan kolaborasi maupun produktivitas Anda. Ya, mari kita lihat ya, teman-teman, tentang keamanan dan privasi data dari Zoho Work Drive seperti itu. Di bawah security ini kita bisa lihat bahwa Zoho Work Drive itu memiliki fitur-fitur seperti file enkripsi file ya seperti itu. Jadi baik itu pada address maupun pada saat transit. Selain itu, Zoho Work Drive juga dibekali dengan malware dan spam protection dan juga incremental backup tiap hari dan juga backup data mingguan. Tak hanya itu, data Anda juga akan direplikasi ke beberapa data center dan di backup dengan aman, sehingga data tetap dapat diakses ya, meskipun mungkin nantinya akan ada terjadi gangguan di salah satu server yang ada di Zoho, seperti itu. Dan juga teman-teman sekalian juga bisa meningkatkan keamanan dari data-data penting dari teman-teman gitu. Jadi di sini Zoho juga memberikan user level control. Jadi user level control itu nantinya akan memberikan fitur-fitur seperti verifikasi domain, autentikasi multifaktor, password policy, dan restriksi IP. Nah, teman-teman juga dapat mengelola file, maksudnya mengelola device di perusahaan secara efisien dan memastikan keamanannya dengan melihat device apa saja yang terhubung dengan akun organisasi teman-teman. Gitu. Dari sisi compliance, Zoho Work Drive juga udah memenuhi standar nih. Jadi standar-standar yang kami miliki itu udah memenuhi standar industri terkini seperti ISO 27001, SOC 2 Type 2, dan masih banyak lagi. Kami juga udah memenuhi standar GDPR dan HIPAA ya teman-teman, untuk memberikan keamanan kelas enterprise baik secara di level fisik, logik, maupun di level datanya. Ya, kemudian kenapa sih kolaborasi dengan Zoho Work Drive atau platform kolaborasi itu sendiri itu penting gitu. Jadi pertama karena dengan platform kolaborasi itu ya teman-teman, kerja tim itu bisa lebih baik, komunikasi bisa lebih lancar, dan produktivitas kerja itu pun bisa meningkat lebih baik. Tuh. Dan juga Anda bisa memastikan ya tim bisa berkolaborasi dengan mudah pada suatu tugas atau proyek, baik itu secara internal maupun secara eksternal ya dengan pihak-pihak eksternal seperti itu. Dan juga konektivitas yang baik pada segala level ya, pada segala lini itu bisa memberikan lingkungan kerja yang dinamis serta mendukung inovasi dan memberikan hasil yang lebih memuaskan untuk perusahaan seperti itu. Ya, silakan. Jadi mungkin kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, kita menggunakan ini ya, email berulir atau email thread dan juga chat untuk berbagi file itu. Itu saya rasa cukup umum ya dan mungkin juga udah bukan rahasia lagi kalau banyak dari kita yang menggunakan cara-cara seperti itu. Namun perlu diingat lagi bahwa sebenarnya cara berbagi file atau berkolaborasi kerja menggunakan cara-cara tersebut itu membawa dampak yang negatif gitu ya teman-teman. Jadi beberapa di antaranya adalah komunikasi yang terfragmentasi. Hal ini terjadi karena komunikasi itu tidak sepenuhnya tersinkronisasi dan terpecah-pecah baik di platform dan kepada pihak-pihak yang berbeda. Jadi ada yang pihak berbeda menggunakan platform chat lain atau platform chat A, B, ada juga yang menggunakan email seperti itu. Jadi tidak tersinkronisasi. Selain itu, manajemen versi yang kompleks. Nah, kita juga akan kesulitan nih melihat histori pengeditan, siapa yang melakukannya dan juga bagaimana sih versi awalnya itu ya. Jadi kita nggak tahu nih gitu. Kita
lost in track gitu ya. Juga konteks dokumen yang terbatas, karena keterbatasan kita dalam membagikan input pada dokumen, sehingga konteks yang diterima dari masing-masing pihak yang mengerjakan tugas itu juga akan berbeda-beda gitu ya, karena tidak bisa dijelaskan secara gamblang, saya bilang seperti itu. Dan juga kurangnya kolaborasi yang real time. Nah, hal ini terjadi biasanya karena rekan-rekan misalnya mengirimkan email kepada rekan kerja ya, teman-teman mengirimkan email kepada rekan kerja dan mungkin rekan kerja itu akan membalas 1 atau 2 hari kemudian gitu ya. Mungkin kalau worst case scenario-nya mungkin seperti itu atau mungkin membalas setelah 1 jam kemudian sehingga uh, bisa dipastikan ya timeline kerja itu atau timeline proyek kita bisa molor gitu ya dari yang seharusnya. Yang terakhir adalah risiko keamanan data. Nah, di sini ketika kita mengirimkan data menggunakan email atau chat, itu ada kemungkinan besar ya, data itu akan bocor gitu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Nah, sehingga bisa mengancam keamanan dan dari informasi penting yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi teman-teman, seperti itu ya. Next. Nah, jadi berkaca pada hal tersebut, Zoho Work Drive itu akan berfokus pada yang pertama adalah efisiensi gitu ya teman-teman. Jadi dengan Zoho Work Drive itu teman-teman akan terbebas ya dari model komunikasi yang kompleks dan membingungkan gitu. Karena kan kalau kita menggunakan email berulir, komunikasinya terlalu panjang, kita tidak bisa follow up dan juga misalnya ada chatnya menumpuk, chatnya tidak terbaca gitu ya. Jadi itu hal seperti itu bisa dihindari gitu ya. Sehingga alur kerja kita itu bisa lebih optimal, nggak perlu nanya-nanya lagi gitu ya, nggak perlu menjelaskan ulang seperti itu. Selanjutnya adalah terkait aksesibilitas. Nah, karena berbasis cloud, teman-teman bisa mengakses dokumen ataupun file itu dari mana saja dan kapan saja seperti itu. Sehingga memberikan fleksibilitas kerja, termasuk bagi teman-teman yang kerjanya itu remote ya, seperti itu. Selain itu ada juga manajemen dokumen. Jadi dengan menggunakan platform seperti Zoho Drive ini, teman-teman bisa mengelola file dan folder dengan mudah ya, termasuk membagikan level akses. Jadi bisa membatasi juga ya siapa yang bisa mengakses lebih lanjut, siapa yang nggak bisa seperti itu, dan juga menyematkan password atau memberikan waktu juga, waktu expired time-nya juga, dan juga memastikan keamanan data itu ada di satu tempat seperti itu. Dan ada juga kolaborasi tim. Jadi teman-teman juga perlu nih memastikan kalau kolaborasi dalam tim itu berjalan dengan baik dan nantinya bisa meningkatkan produktivitas kerja dan juga menstimulasi ide-ide baru di dalam tim. Dan yang terakhir adalah keterlibatan tim eksternal. Nah, ini jadi kita nggak perlu lagi nih bingung kalau ketika kita perlu mengundang klien atau partner untuk berkolaborasi kerja di drive punya kita gitu atau di dalam satu dokumen yang kita miliki lalu kita bagikan dengan mereka seperti itu. Jadi akan lebih mudah gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, jadi dengan Zoho Work Drive Anda bisa mendapatkan solusi terpadu untuk menyelesaikan masalah kolaborasi dan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, merangkum apa yang sudah disampaikan sebelumnya, pada webinar kali ini kami akan fokus membahas beberapa poin berikut ini ya. Jadi, pertama, kolaborasi kerja dengan rekan satu tim atau internal. Gitu ya. Yang kedua adalah kolaborasi kerja dengan rekan atau anggota tim di luar departemen atau departemen yang berbeda. Dan yang terakhir adalah kolaborasi kerja dengan pihak eksternal, baik itu vendor, klien, stakeholder maupun kontraktor. Itu. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Akil terkait pembahasan secara teknisnya ya teman-teman. Silahkan rekan Akil. Again, perkenalkan saya Akil, Pre-Sales Engineer untuk produk Zoho Workdive. Nanti di sini saya akan coba meng-guide teman-teman dengan skenario-skenario yang akan saya berikan selama beberapa 30 menit ke depan. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan drop nanti di kolom chat. Nanti kami akan mencoba mengklarifikasi semua pertanyaan teman-teman. Oke, baik. Jadi selain apa yang rekan Helmi sudah jelaskan tentang manfaat kolaborasi di Zoho Workdive, apa saja yang ditawarkan, di sini kita akan coba mengeksplor apa aja sih hal yang bisa kita gunakan dan bagaimana cara Zoho Workdive itu bisa membantu proses kolaborasi di
organisasi teman-teman. Di sini kita akan melihat bagaimana sebuah departemen marketing akan berkolaborasi secara internal. Mereka memiliki resource marketing mereka yang disimpan di dalam Zoho Work Drive. Nah, di sini mereka ingin membagikan ke rekan kerjanya. Dari sini mereka bisa langsung di folder tim yang mereka buat, yang berisi resource marketing mereka bisa mengupload dokumennya di sini, mereka bisa menggenerate konten juga menggunakan Zia AI. Nah, ini adalah artificial intelligence yang dimiliki Zoho. Jadi mereka bisa memanfaatkan generatif AI yang ada di Zoho ini untuk membantu proses marketing dan untuk membantu proses brainstorming untuk ide konten mereka. Dari sini juga mereka dapat membagikan dokumennya ke pihak internal. Nah, mereka bisa memilih, access level-nya seperti apa, mereka bisa, tinggal tambahkan aja emailnya dan nanti tim tersebut bisa mengakses files yang telah dibagikan sebelumnya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Nah, saat dibuka, di sini kita membuka, file, foldernya, kemudian pilih filesnya, dan di foldernya juga kita bisa meng-invite orangnya di sini. Kita bisa meng-invite member baru untuk join ke tim folder. Nah, setelah di-invite, kita bisa pilih akses level yang berbeda-beda untuk mereka, untuk roles-nya. Setelah kita add, maka orang tersebut bisa langsung mengakses tim folder yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian, kita juga dapat menggunakan kita juga dapat mengaktifkan, notifikasi. Ini jadi kita bisa dinotifikasi untuk setiap perubahan version yang terjadi di file tersebut. Nah, ini tentunya ya untuk mencegah terjadinya proses edit yang tidak sesuai standar di organisasi atau departemen teman-teman semuanya. Jadi ketika ada perubahan kita akan ternotifikasi. Nah, kita bisa mengklik follow updates, nanti kita bisa pilih action-nya, notification-nya tuh preference notification itu ingin seperti apa. Ada 3 pilihan di sini dan nanti kita akan mendapatkan notifikasi sesuai dengan preferensi yang telah kita pilih sebelumnya. Hal lainnya adalah di sini tim marketing dapat membagikan kontennya ke departemen yang berbeda. Nah, selain tadi di-invite ke tim lain, untuk tim foldernya, mereka bisa membagikan filenya langsung di sini. Tinggal dipilih saja, orangnya, kita tinggal type saja. Kemudian kita bisa pilih akses level yang berbeda. Nah, jadi mereka bisa mengakses files-nya sesuai dengan, akses level yang telah kita berikan sebelumnya. Di sinilah proses kolaborasi bisa berlangsung lebih mudah. Kemudian, hal lain yang bisa kita explore adalah kita dapat berkomunikasi dan melakukan kolaborasi secara real time dengan lebih mudah dari Zoho Workdev juga. Bayangkan dokumen yang teman-teman miliki, di sini tim marketingnya sedang membuka sebuah dokumen, konten. Di sini mereka dapat, berkomentar dan berkolaborasi dengan hanya men-tag rekan kerja mereka saja, teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi copy paste kontennya, kirim via email di folder yang sama, di dokumen yang sama. Mereka tinggal blok saja paragrafnya, kalimatnya, dan nanti komennya diberikan. Dan kemudian di-tag nama rekan kerja teman-teman, berikan akses level yang tersedia, dan komentar tersebut akan tersedia di sisi mereka. Dan dari sisi mereka akan mendapatkan notifikasi bahwa di blok, eee kalimat ini mereka tandai untuk, eee, in case lah seperti ada feedback atau input tertentu. Jadi proses kolaborasinya itu dapat dilakukan langsung dari dokumennya, gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi secara dua arah. Kita juga dapat memantau setiap aktivitas pada dokumen kita di sini, di properties kita bisa memantau aktivitasnya, kita bisa melihat informasinya, version-nya, aktivitas apa aja sih yang terjadi di dokumen tersebut. Siapa saja yang melakukan perubahan di files-nya, siapa saja yang mengupload files baru, itu juga kita juga bisa melihat akses stats-nya, siapa saja yang membagikan dokumen ini, berapa banyak orang yang mendownload dokumen ini, semua aktivitas tersebut dapat kita lihat langsung dari dalam Zoho Workdev itu sendiri. Kemudian kita bisa mengasosiasikan sebuah data template ke files yang kita miliki. Nah, di sini
Itu untuk memudahkan proses pengelolaan dokumen-dokumen online teman-teman. Jadi dengan data template tadi, proses tersebut akan jauh lebih mudah. Untuk teman-teman yang bekerja sebagai seorang programmer atau full stack developer, teman-teman dapat memanfaatkan Zoho Workdev ini untuk mengupload source code, program teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman sedang ngoding untuk sebuah produk tertentu, teman-teman dapat menyimpan code snippet-nya dari dalam ke Zoho Workdrive itu sendiri. Nanti tinggal dipilih file types-nya seperti apa, kita sudah support untuk mengupload, code snippet tersebut. Nah, nanti, di Zoho Workdrive itu akan mendetek dan akan ada beberapa opsi. Nah, jadi bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa langsung save semua source code teman-teman ke dalam Zoho Workdrive. Oke, skenario lainnya, di sini kita akan coba explore bagaimana sebuah organisasi dinamis itu bekerja. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara departemen-departemen itu berkolaborasi. Kita akan melihat departemen finance, departemen keuangan, dan departemen HDR, HR-nya itu mereka berkolaborasi dalam merencanakan sebuah anggaran untuk tahun fiskal mendatang. Nah, di sini kita bisa lihat di dokumen finance, di sini kita bisa melihat ada beberapa orang. Nah, dari sini juga di dokumen yang ada di folder tim tersebut kita bisa melihat ini dokumen untuk tim finance-nya. Nah, di sini mereka dapat, membagikan dokumen tersebut dan di sini ada 2 dokumen yang berbeda, tim HR dan tim finance. Kita bisa meng-invite member dari departemen yang berbeda ke tim folder kita. Dan kita bisa melihat sendiri di sini dokumen dari tim HR-nya. Nah, tim finance memiliki akses ke dokumen tim HR dan sebaliknya. Oke. Kemudian dari tim finance juga mereka dapat membagikan files mereka ke tim HR tadi. Kita tinggal mention namanya saja, pilih akses level yang berbeda, kemudian nanti langsung dibagikan ke sisi mereka. Dan di sini juga oke. Kemudian semua tim dapat mengelola dokumen tersebut secara bersamaan dalam satu tampilan terpadu. Jadi, tim HR, tim finance, mereka dapat melihat dan me-manage semua dokumennya dari Zoho Drive-nya. Kita bisa melihat, dokumen apa saja yang dibagikan secara internal maupun eksternal. Kita bisa melihat siapa saja yang memiliki aksesnya, akses level apa saja yang diberikan ke sisi user tersebut. Ketika kita ingin mengupdate akses levelnya merubah, itu juga bisa. Kita bisa melihat files apa saja yang kita bagikan internally, semua informasi tersebut dapat kita temukan di Zoho Workdrive itu sendiri. Nah, di sini juga dengan kolaborasi tim yang dinamis, itu memungkinkan tim HR dan tim finance berkolaborasi untuk merencanakan anggaran keuangan tadi. Di dokumen budget planning yang dimiliki oleh tim finance, mmm, mereka dapat memberikan feedback, tim HR dapat memberikan feedback di sana. Nah, atau tim finance bisa meminta feedback dari tim HR. Kalaupun di dokumen ini kira-kira mereka ada concern tertentu, mereka tinggal langsung saja memberikan komentar dan tag, nama orangnya. Nah, dari sini proses kolaborasinya itu dapat dilakukan lebih mudah dan tentunya lebih efektif, teman-teman, karena langsung dua arah. Jadi mereka tinggal berbalas komentar saja dari komentar yang telah mereka buat sebelumnya. Hal lainnya, kita akan coba explore gimana sih cara kita berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di luar organisasi kita. Nah, kita akan melihat bagaimana sebuah institusi layanan kesehatan itu memanfaatkan Zoho Drive untuk mengelola catatan pasien mereka dan berkolaborasi dengan eksternal tim yang ada di luar organisasi mereka. Nah, di sini mereka akan melibatkan seorang spesialis eksternal untuk memberikan masukan atau peninjauan dari data-data pasien yang institusi kesehatan tersebut miliki. Jadi di sini ada 2 folder, jadi ada folder,
eee, rik pa hasil sorry, riwayat pasien dan hasil tesnya. Di sini kita bisa melihat folder dokumen-dokumen pasien tadi, hasil tesnya, itu dibagi 2, jadi ada dokumen hasil tes dan riwayat pasiennya. Nah, di sini, institusi kesehatan tersebut akan berkolaborasi dengan pihak eksternal. Nah, kemudian di folder riwayat, pasien, mereka akan membagikan file tersebut ke pihak eksternal, ke dokter spesialisnya untuk, untuk meminta feedback, meminta masukan. Nah, di sini karena pihak spesialis tersebut adalah pihak eksternal, mereka akan menggenerate sebuah external share link, teman-teman. External share link tersebut nantinya akan dibagikan ke mereka. Kita bisa men-set password juga untuk external share link yang kita bagikan. Expiration date-nya juga bisa kita, set up, kita enable, dan kemudian jika kita ingin request user data, itu juga possible, teman-teman. Nah, ketika kita request user data, kita bisa pilih data apa saja yang ingin kita request ketika link tersebut kita bagikan ke pihak eksternal. Setelah di-request, setelah dipilih, kemudian kita create, nah di sini external link-nya bisa langsung dibagikan ke pihak eksternal. Nah, di sini juga kita bisa selain kita langsung memberikan link-nya, kita juga bisa, menambahkan emailnya. Nah, di sini kita bisa melihat, nah selain link-nya bisa kita bagikan tadi, kita bisa meng-invite mereka, kita bisa memberikan email yang secara formal ya teman-teman. Nah, ya, kemudian kita tulis body emailnya seperti apa, dan nanti setelah emailnya dan emailnya kita buat dan body email kontennya kita buat, kemudian kita bisa mengirim email tersebut bersamaan dengan external share link yang telah kita buat sebelumnya. Dan di sini ada 2 cara. Jadi selain kita membagikan secara langsung, kita juga bisa mengirimkan email berserta external share link tadi. Nah, ketika desain email, nah di sini email dikirimkan ke sisi ke sisi, penerimanya, dan mereka bisa mengakses link-nya dengan dari, inbox mereka. Dan ini adalah tampilan ketika kita membuka link-nya langsung. Nah, di sini meminta datanya, dan kita bisa melihat files-nya langsung dari external share link yang sudah di-generate sebelumnya. Kemudian untuk kolaborasi dengan pihak eksternal juga, Zoho Word Drive memiliki fitur yaitu file collection. Nah, jadi file collection ini adalah file collaboration intinya. Jadi kita bisa memilih tipe kolaborasi yang kita inginkan, apakah internal atau eksternal. Ketika kita membuat files untuk eksternal, nah di sini kita bisa memilih user data apa saja sih yang ingin kita request, expiration date-nya dan lain-lain. Kita set up namanya, kemudian kita set limit upload-nya. Nah, kira-kira berapa limit yang ingin kita set untuk setiap files yang bisa di-upload ke file collection folder collection tersebut. Nah, setelah kita buat, kita create, nah ini adalah collection link-nya. Nah, collection link ini bisa kita bagikan ke rekan kerja kita, dan ketika kita buka, ini adalah tampilannya. Nah, ini kita request user datanya dahulu, kita input nama kita, kemudian saat kita next, di sini tim eksternal dapat mengupload dokumennya. Nah, di sini mereka dapat mengupload dokumen-dokumen tersebut. Jadi proses kolaborasinya bisa langsung di sini. Jadi tim eksternal tuh nggak perlu mengirimkan ke kita via email dan lain-lain. Ya mereka bisa langsung mengupload dokumennya ke folder kita yang telah kita buat menggunakan collection link tadi. Selain itu, untuk pasien yang ingin mengetahui riwayat, riwayat kesehatan mereka, institusi kesehatan ini dapat membagikan record, record mereka, riwayat pasiennya, langsung ke pasien tersebut. Dengan menggunakan external sharing, mereka dapat menggenerate external sharing tersebut untuk dokumennya dan dibagikan ke sisi pasien. Nah, di sini pasien dapat mendownload riwayat, pas riwayat,
kesehatan pasien tersebut. Nah, data-datanya dapat mereka temukan di sini. Nah, di skenario lainnya kita akan coba mengeksplor nih teman-teman, proses kolaborasi dengan klien, stakeholder, vendor, dan kontraktor. Nah, tidak hanya di sini tidak hanya kolaborasi dengan internal saja, tetapi dengan pihak eksternal. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kolaborasi dalam suatu perusahaan yang dinamis itu bekerja. Tentunya di sini ada satu tambahan teman-teman, kita akan menggunakan lisensi pengguna klien. Apa itu pengguna klien? Kita akan explore di slide selanjutnya. Oke, di sini Eee, untuk sebuah project konstruksi ya teman-teman, di sini ada banyak folder, ada banyak files yang berceceran. Di sini teb se seorang adminnya, di sini admin dari WorkDrive ini, mereka dapat mengalokasikan sebuah lisensi client user. Nah, jadi client user ini adalah lisensi yang kita berikan untuk pihak eksternal, untuk bisa mengakses Zoho WorkDrive itu sendiri. Nah, di sini kita bisa meng-invite client user-nya untuk berkolaborasi di dalam WorkDrive yang dimiliki oleh perusahaan konstruksi ini. Nah, kita type email address-nya, kita define, kemudian kita pilih client user ini bisa melihat folder apa saja. Pilih foldernya, kemudian kita berikan role eee, yang memang bisa mereka gunakan. Apakah editor, viewers only, dan lain-lain. Kemudian kita bisa set expiration date-nya. Kemudian setelah kita invite dan mereka menerima invitation, mereka akan langsung tergabung ke dalam folder kita. Nah, pihak eksternal ini bisa langsung berkolaborasi dengan kita. Kita bisa pilih, akses level yang tersedia, roles-nya kita bisa pilih juga. Dan ini tentunya untuk memudahkan pihak eksternal berkolaborasi dengan tim kita. Nah, jadi kita bisa menambahkan teman-teman, menambahkan user tersebut ke dalam folder-folder yang kita kehendaki. Nah, jadi apa aja sih keuntungannya bagi pengguna klien ini? Nah, jadi ada beberapa keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Yang pertama, mereka bisa memastikan akses terkendali dan keamanan data untuk klien, mitra, atau vendor eksternal. Nah, selanjutnya ini juga memungkinkan organisasi untuk menentukan tingkat akses tertentu untuk pengalaman kolaborasi yang disesuaikan. Jadi mereka bisa mengakses folder dan filesnya itu dengan akses level yang sudah kita buat sebelumnya. Daripada mereka harus membeli lisensi baru, misalkan untuk join ke file cloud storage yang kita miliki, kita cukup meng-invite mereka saja sebagai client user, sebagai pihak eksternal. Dan nantinya mereka bisa mengakses folders yang telah kita berikan aksesnya kepada mereka. Selain itu, kita juga memfasilitasi komunikasi yang lancar dan berbagi dokumen antar tim internal dan pihak eksternal. Itu juga akan dimudahkan untuk proses kolaborasinya. Yang terakhir, pengguna klien ini menawarkan opsi kolaborasi yang lebih hemat anggaran untuk para pemangku kepentingan eksternal tentunya. Jadi bayangkan kalau teman-teman bekerja di sebuah project construction yang vendornya banyak sekali, yang vendornya cuma 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, daripada teman-teman membeli lisensi untuk mereka join ke environment kita, teman-teman bisa menggunakan client user ini. Jadi setiap ada perubahan pergantian vendor, ya kita tinggal hapus, nanti mereka join lagi. Dan ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian batasan apa saja sih yang ada untuk pengguna klien ini? Jadi ada beberapa di sini teman-teman, kita bisa melihat yang pertama, si klien user ini mereka tidak bisa membuat folder tim baru atau bergabung dengan folder tim publik sendiri. Jadi mereka hanya memiliki akses ke folder tim yang telah mereka yang telah di-assign ke sisi user tersebut sebelumnya. Dan mereka juga nggak bisa menambah atau menghapus pengguna klien lain dari folder tim. Jadi kalau misalkan mereka bisa mengakses siapa aja sih member yang ada gitu. Jadi mereka nggak bisa menghapus orang tersebut dari folder tim. Nah, selain itu,
mereka nggak bisa berbagi file dan folder dengan pengguna tim lain. Jadi mereka hanya memiliki akses ke dokumen itu saja, sebatas itu. Dan grup juga tidak didukung untuk pengguna klien. Selain itu, aplikasi sinkronisasi desktop juga tidak didukung. Jadi mereka tidak bisa menggunakan aplikasi desktop synchronization seperti di local PC mereka ingin mensinkroniskan datanya local PC dengan cloud storage yang ada di Zoho Drive. Untuk pengguna klien, fitur ini tidak didukung, seperti itu. Nah, ini sesuai apa yang sudah saya mention sebelumnya. Jadi ketika ada pergantian vendor nih teman-teman, apa sih yang bisa teman-teman lakukan? Jadi teman-teman bisa menonaktifkan user tersebut, kita bisa disable external share link-nya, bisa di-suspend user-nya, kita suspend user-nya terlebih dahulu. Nah, ini saat kita suspend, kita bisa memilih, kita hapus akses mereka dan disconnect dari Zoho Work Drive kita. Setelah dihapus, kita bisa pilih nih lisensinya, kita cek suspend user-nya, kemudian kita hapus user tersebut. Nah, jadi untuk vendor-vendor baru, mereka dapat menggunakan lisensi client user yang baru, seperti itu. Jadi tinggal dihapus, nanti kita bisa ada prompt-nya di sini ketika teman-teman sudah disetujui, akses dari user klien tersebut akan dihapus dan mereka tidak memiliki data-data yang bisa mereka lihat lagi di Zoho Drive gitu. Jadi langsung di-revoke semua aksesnya. Dan nantinya kalau misalkan ada user yang baru ya tinggal invite lagi aja gitu ke Zoho Drive. Kita bisa memilih juga limitasi yang tersedia untuk user tersebut. Oke, jadi mungkin cukup sekian teman-teman dari penjelasan saya di presentasi di webinar hari ini. Dan sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya.